إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي ورسول بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد إمام المتقين سيد الغر المهجلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله إني أوصيكم وإياي ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. اسمعوا قوله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang jamaah Jumat yang mulia, yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir di masjid yang kita cintai dan kita banggakan ini. Mudah-mudahan kita termasuk dari sekian hamba Allah hendaknya yang pandai bersyukur terhadap segala bentuk nikmat yang telah Allah berikan dan curahkan kepada kita. Kemudian salawat dan salam tak lupa disampaikan buat junjungan alam, yakninya Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyaklah membaca salawat kepada beliau. Mudah-mudahan salawat yang kita bacakan untuk beliau itu menjadi penyebab utama kita akan mendapatkan syafaat dan pertolongannya, yang memang pada hari nanti tidak ada pertolongan melainkan pertolongan daripada Allah dan Rasulnya. Jamaah rahimakumullah, khatib berwasiat dari atas mimbar yang mulia ini, marilah sama-sama kita tingkatkan kualitas iman dan taqwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam artian imtithalu awamirillah, berusaha menjalankan segala bentuk perintah titah apa yang telah Allah perintahkan kepada kita. Kemudian wajtinabun nawahi, berusaha pula semaksimal mungkin sekuat tenaga dan fikiran untuk meninggalkan segala bentuk apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jamaah Jumat yang mulia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hidup ini Allah berikan kepada kita dua pilihan. Dua pilihan yang Allah berikan kepada manusia. Manusia sendiri, kita sebagai hamba Allah tentunya yang bisa menentukan. Allah berikan kita sehat, Allah berikan pula kita sakit. Allah titipkan kepada kita harta berupa kekayaan. Namun di balik itu ada pula orang yang
sengsara, miskin dan lain sebagainya. Allah titipkan kepada kita kebahagiaan, namun ada kala di balik itu sebahagian manusia ini merasa dirinya sengsara dan celaka. Kitalah yang bisa memilih, menilai mana yang baik dan mana yang terbaik bagi kita untuk menjalani hidup dan kehidupan di atas dunia ini. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Begitu kata Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Kalau kau ingin selamat, pilihlah ilham yang dari Allah, jalan takwa itu, jalan kemuliaan itu, jalan di atas kebenaran, bukan jalan di atas kemungkaran, tidak taat, tidak patuh dan tidak tunduk kepada aturan yang telah Allah gariskan. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia dan mulia ini, pada kesempatan yang singkat ini, khatib ingin menyampaikan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang 4 tanda orang yang akan celaka. Ya, celaka hidupnya di dunia, lebih-lebih nanti dia juga akan celaka dan sengsara nanti di akhirat kelak. Jamaah rahimakumullah, diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'atun minas saqa. Ada 4 ciri orang tanda celaka hidupnya. Yang pertama, jumudul ain. Apa makna jumudul ain? Orang yang memiliki mata tapi matanya keras. Ini sebuah makna kiasan jamaah Jumat yang berbahagia. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kedua mata ini untuk melihat. Namun dalam penglihatan kita, tidak semua di antara umat manusia ini, hamba Allah ini memiliki tujuan pandangan hidup yang sama. Allah titipkan 2 mata kepada kita untuk melihat yang baik-baik saja. Allah berikan kedua mata kita ini untuk melihat yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala saja. Bukan sebaliknya, mata kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Mata kita buka lebar-lebar hanya untuk meninggalkan perintah Allah, melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak zaman sekarang ini jamaah Jumat yang berbahagia dengan mata itu pula yang akan membawanya celaka dan sengsara. Gara-gara mata orang bisa berkelahi, gara-gara mata orang bisa saling membunuh. Kenapa? Karena pandangan matanya yang sangar membuat orang menjadi tersinggung dan lain sebagainya. Tanda marah kita, tanda sayang kita, kadang-kadang dengan mata inilah kita tunjukkan. Orang yang sayang, orang yang cinta kepada sesuatu, matanya akan meredup. Matanya menandakan ada bias kasih sayang yang keluar dari pandangan yang dia tampilkan kepada orang lain. Tetapi jamaah Jumat yang berbahagia, makna kiasan yang disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jumudul ain ini, orang yang memiliki keras mata adalah orang yang min khasyatillah, orang yang payah sekali mengeluarkan air matanya, menangis di hadapan Allah, menangis karena Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita nangis karena urusan dunia, harta hilang kita nangis, anak kita meninggal dunia kita menangis, kekasih yang kita cintai, orang yang kita sayangi telah meninggalkan kita menangis. Tetapi jarang mata ini yang Allah titipkan kepada kita, bangun di tengah malam teringat akan dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Di saat ayat-ayat Allah dibacakan,
Pernahkah kita melihat ayat-ayat Allah, mata ini mengalir mengeluarkan tetesan air matanya karena kita takut akan azab Allah terhadap dosa yang telah kita lakukan selama ini? Tidak ada di antara kita yang tidak menangis. Kita seluruhnya pernah menangis. Makna tangisan kita itu apa kira-kira? Kita sendirilah yang mengetahui. Makanya min khasyatillah, kerasnya mata karena tidak mengeluarkan air mata, tidak takut dengan siksa Allah, tidak takut dengan azab Allah. Inilah orang yang menyebabkan mati hatinya tadi, keras matanya tadi, menyebabkan dia akan celaka di dunia ini dan lebih-lebih nanti di akhirat. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin, nanti pada hari kiamat jemaah Jumat yang berbahagia, umat manusia ini akan dikejar-kejar oleh segunung-gunungan api. Ya. Api yang menggunung akan mengejar kita nanti pada hari kiamat. Bagaimana bentuk api yang menggunung itu? Sangat panas sekali jemaah Jumat yang berbahagia. Kita akan dikejar-kejar oleh api yang menggunung itu. Dalam kitab Riyadhus Shalihin ini disebutkan, kita akan minta pertolongan kepada Nabi Musa. Nabi Musa tidak bisa memberikan pertolongan, minta pertolongan kepada Nabi Adam, kepada Nabi Daud, kepada Nabi Ibrahim, sampai kepada Nabi Isa alaihissalam. Mereka tidak bisa memberikan pertolongan tentang api yang mengejar kita tadi. Ya. Kemudian pilihan kita terakhir cuma satu, yaitu untuk menemui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata pun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberi bantuan kepada kita untuk bagaimana menghadapi gunungan api yang panas yang mengejar-ngejar kita tadi. Datanglah malaikat Jibril memberikan wahyunya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata malaikat Jibril? Wahai Muhammad, ambillah air. Ambillah segelas air ini yang kuberikan padamu, siramkan kepada api yang menggunung ini. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, api yang menggunung tadi mati seketika dengan segelas air yang diberikan oleh malaikat Jibril kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baginda Nabi bertanya, wahai Jibril, air gerangan apakah ini? Kata Jibril, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inilah tetesan-tetesan air mata umatmu selama hidup di atas dunia dulu. Dia meneteskan air matanya min khasyatillah, karena takut akan azab Allah, teringat akan dosa-dosanya, beristighfar di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka banyaklah meneteskan air mata. Tetesan air mata yang kita keluarkan min khasyatillah, atas dasar takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama, wujudul ain, kerasnya mata. Yang kedua adalah qaswatul qalbi, keras hati. Bagaimana keras hati ini? Orang yang memiliki keras hati jamaah Jumat yang berbahagia, orang yang tidak masuk dalam hatinya berbagai macam nasihat, sudah dinasihati, sudah dikasih tahu, ya, sudah diberi pelajaran yang baik, dia salah, kita kasih pelajaran, kita kasih nasihat, tapi keras hatinya. Bahkan kita yang dimarahinya, kita yang dibentak-bentaknya, kita yang kadang-kadang dimaki-makinya. Siapa Anda menasihati saya? Anda bukan siapa-siapa. Kenapa berani memberikan nasihat kepada saya? Katanya begitu. Inilah orang yang memiliki keras hati, jauh daripada kebenaran, gampang emosi, karena tidak mau diberikan nasihat. Dua faktor yang menyebabkan kerasnya hati tadi. Akibatnya apa? Akibat yang pertama, rusak karena rusaknya imannya kepada Allah, dan yang kedua karena rusak akalnya di hadapan manusia. Makanya cobalah kita perhatikan jamaah Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang memiliki keras hati, payah untuk kita berikan nasihat kepadanya.
hidupnya selalu di dalam kebimbangan, karena dia tidak memiliki yang namanya barometer di dalam kehidupan ini. Dia tidak memiliki kompas. Sementara yang akan menunjukkannya kepada jalan yang lurus adalah kompasnya iman yang benar kepada Allah. Siapa di antara kita yang tidak pernah berdosa? Siapa di antara kita yang tidak bersalah? Maka sebaik-baik, dan ini ciri di antara sekian banyak manusia yang benar itu, ciri orang yang beriman adalah tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Mau memberi nasihat di saat melihat sebuah kemungkaran, dan mau pula menerima nasihat dari orang lain. Kalau telah memiliki keras hati, janganlah ditanya lagi. Obatnya cuma satu. Banyak-banyaklah berzikir kepada Allah. Bumi yang tandus ini, tanah yang kering kerontang, hanya bisa disuburkan, hanya bisa dihidupkan dengan turunnya air hujan. Dengan basahnya tanah turun hujan dari atas langit, sehingga tanah yang gersang dan tandus tadi bisa hidup kembali. Begitu juga dengan hati yang keras, kata baginda Nabi SAW, hanya bisa dilunakkan dengan nurul hikmah. Apa itu nurul hikmah, jemaah Jumat yang berbahagia? Yaitu cahaya hikmah kebenaran dengan banyak menghadiri majelis-majelis ilmu, banyak belajar tentang agama, hadir di majelis taklim, mendengarkan kajian-kajian. Inilah yang akan melembutkan hati kita. Lidah jarang sekali diucapkan untuk beristighfar kepada Allah. Lidah ini jarang sekali kita ucapkan untuk membaca kalimat-kalimat Allah. Bagaimana hati ini bisa lunak? Kalau hati sudah keras, jemaah Jumat yang berbahagia, payah kebenaran itu masuk kepada kita. Untuk melunakkannya adalah dengan banyak berzikir kepada Allah, hadir di majelis-majelis ilmu. Dengan nurul hikmah, Allah akan berikan semua itu kepada kita, dengan catatan kita bersungguh-sungguh di dalam mengamalkan ilmu yang telah Allah titipkan kepada kita. Yang kedua, kemudian yang ketiga adalah warhirsu 'ala dunya, yang menyebabkan kita bisa celaka dan sengsara adalah seseorang yang memperturutkan hawa nafsunya, terlalu cinta dunia, meninggalkan akhiratnya, mengejar-ngejar dunia, terlalu cinta dunia. Siapa yang tidak cinta dengan dunia ini? Selagi kita masih hidup di atas dunia, kita cinta dengan harta kita. Kita mencarinya siang malam, banting tulang. Ya. Siapa yang tidak cinta dengan kendaraan kita, dengan rumah kita, dengan keluarga kita, silahkan. Kata baginda Nabi SAW, yang tidak boleh itu adalah al-hirsu, terlalu mencintai dunia sehingga dia sudah terpatri di dalam hati. Dengan berbagai cara, dengan berbagai apapun dia lakukan, yang jelas cita-cita dan harapannya bisa dia gapai karena belum terwujud. Terlalu cinta dunia menyebabkan seseorang ini akan menjadi celaka. Itu yang tidak boleh jamaah Jumat yang berbahagia, sehingga melupakan akhirat. Kadang sibuk dunia, akhirat ditinggalkan. Kadang salat saja sudah disepelekan. Ibadah wajib saja yang 5 waktu ini kadang disepelekan. Ya, mendengarkan azan yang dikumandangkan oleh muadzin seolah-olah itu hanya sekedar seruan biasa saja. Padahal itu Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dengan suruannya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha besar, tidak ada yang besar lagi selain daripada Allah. Tinggalkan kerjaanmu. Allah berikan kita waktu. Ada batasan-batasannya, ini untuk duniamu dan ini adalah untuk akhiratmu. Sebenarnya hidup ini jamaah Jumat yang berbahagia, ya. Hidup ini sebenarnya menunggu waktu saja di antara waktu sholat itu. Apa yang kita cari dan apa yang kita kejar dengan dunia ini
manakala dunia ini juga akan kita tinggalkan. Ya. Akibat dunia yang selalu kita kejar, kita akan nanti disengsarakan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Semua akan kita tinggalkan. Apa yang kita cari? Makanya nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala memberikan kita terumpah, sendal dari made in Jahannam, dari neraka Jahannam. Ya. Sendal dari neraka Jahannam manakala dipakaikan kepada seseorang, akan melepuhlah, hancur isi kepalanya, hancur isi perutnya, berhamburan semuanya. Ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang melalaikan salat dan tidak mau mendirikan salat. Diberikan oleh Allah terumpah, sandal made in neraka Jahannam. Itu baru terumpah. Makanya jangan main-main dengan urusan akhirat. Ya. Dunia carilah, kata Allah Subhanahu wa taala. Islam ini ya, tidak mengekang kita untuk akhirat saja, tidak. Dalam surah Al-Qasas ayat 77, apa kata Allah? Wabtaghi fi ma ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah kebahagiaanmu untuk urusan duniamu. Ya. Bahkan di dalam ayat ini akhirat dulu Allah berikan bantahannya. Orang yang suka ke masjid, orang yang suka ibadah, jangan ibadah saja, kata Allah. Jangan ibadah saja, kata Allah. Kamu hidup di dunia, wala tansa nasibaka minad dunya. Ingat juga anak istrimu. Carilah urusan duniamu. Sebaliknya, di saat kita sedang mencari urusan dunia, jangan lupakan akhirat. Maknanya apa? Ada keseimbangan di antara keduanya. Ini kita cari. Allah juga sebagai pemilik yang kita cari tadi perlu juga akan mendapatkan perhatian dari kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah yang pertama jumudul ain, yang kedua qaswatul qalbi, yang ketiga adalah al-hirsu 'ala dunya, dan yang keempat adalah tulul amal, orang yang panjang angan-angan. Panjang angan-angan ini menurut para ulama adalah dia merasa hidupnya 1000 tahun lagi. Karena apa? Penyebab faktornya yang 3 tadi. Berimbas dari cinta dunia, seolah-olah dia akan hidup selama-lamanya. Suatu saat juga kita akan meninggalkan dunia ini. Dunia ini akan kita tinggalkan, jamaah Jumat yang berbahagia. Baginda Nabi SAW dipanggil oleh Allah di usia 63 tahun. Bahwasanya apa artinya? Nabi sendiri diwafatkan oleh Allah. Ya. Hamba Allah yang menjadi kekasih Allah, Allah wafatkan. Bagaimana dengan kita? Kita bukan siapa-siapanya Allah, bukan ulama, bukan nabi. Ya. Kita sebagai hamba Allah yang hari ini mencari kebenaran, mencari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, tulul amal, sifat manusia yang merasa dirinya untuk hidup selama-lamanya. Inilah yang akan menyebabkan manusia itu akan celaka. Kalau sudah demikian, orang memiliki sifat tulul amal, panjang angan-angannya, dia akan merasa dirinya sebagai orang yang wah di atas dunia ini. Coba kita lihat Fir'aun. Fir'aun seperti itu dulu. Dia berkata dia tidak akan mati. Ana rabbukumul a'la, sayalah Tuhan kamu. Saya bisa menghidupkan orang mati, katanya. Saya bisa memberikan harta, kehidupan kepada kalian. Begitu bangganya Fir'aun itu, tapi mati juga dia. Nah, bagaimana dengan kita? Orang yang panjang angan-angan, selalu mementingkan kehidupan dunia, lupa akan akhiratnya. Inilah yang akan menyebabkan seorang itu bisa mengantarkan dirinya ke dalam kebinasaan. Mudah-mudahan kita terhindar dari 4 ini. Tergolong kita hendaknya kepada golongan orang-orang yang berbahagia. Dunia, lebih-lebih nanti kita akan bahagia pula di akhirat. Fa'tadiru ya ulil absar la'allakum turhamun.